Nah, hakikat yang pertama adalah hakikat dakwah. Jadi saya itu, apa itu hakikat dakwah? Hakikat dakwah itu jadi orang yang mendengarnya, meyakini apa yang disampaikan sama orang. Dan kemudian ada hakikat ainul yakin. Apa itu? Jadi hakikat itu saya menyaksikan sendiri apa yang didakwahkan itu memang terjadi. Dan saya meyakini itu gitu. Apa yang didakwakan, apa yang dibicarakan sama Ustaz Anu, ternyata ini kejadian. Dan saya meyakini itu. Dan yang ketiga adalah hakikat hakul yakin. Hakikat yang saya alami sendiri. Salam sahabat, saya mau kasih info penting nih. Hey, tahunya kan Satsi Cafe nih ada di Terusan Cigadung nomor 17 di depan Bumi Samami. Sekarang Satsi Resto Kopi. Alamatnya pindah ke Jalan Mas Kumambang nomor 25. Persisnya ada di belakang Hotel Horizon. Anda bisa datang dari arah Karawitan ataupun dari Jalan Marta Negara. Nah, di sini menu andalannya adalah sei sapi, kelapa muda. Ada juga ramen sei sapi, ada juga rice bowl sei sapi. Jadi Anda patut mencobalah di sini pokoknya. Dan semua juga ada di sini. Ada cuci motor, ada studio podcast, ada barbershop. Jadi jangan lupa untuk segera mampir ke Satsi Resto Kopi di Jalan Mas Kumambang nomor 25 Bandung. Yuk ditunggu ya. Maka Allah itu memperhatikan kita terus. Tetapi saat saya seperti layang-layang itu tadi, makanya bagaimana untuk mengikat saya lagi untuk apa ya, saya teringat sesuatu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab min qabli an ya'tiyakumul adab. Berserah diri kepada Tuhan ya, sebelum sampai kepadamu azab yang tiba-tiba itu. Atos juga azabnya itu. Upami saya tahu lebih awal tentang ayat itu, mungkin saya akan rada lebih selamat. Tengalaman heula ditembak ke polisi, tengalaman heula dicecepkeun ya, mungkin. Tetapi ya itu mah skenario manusia ya kan. Nah, tetapi lakukannya Allah saya demikian supaya dagingnya terang. Kata ayat nanti gitu terus dikubur. Jadi tinta ayat itu juga sudah kering bahwa itulah ketentuan Allah yang pasti terjadi. Kadek, upami ibu-ibu muda teteh sekarang ya suka kiroah, jangan kiroah sekarang mah tilawah tuh ya, supaya kalau kiroah mah kan punten mau maca itu gulanya terkadang begitu ya misalnya bari ngantosan orderan online gitu ya, dikantumkan gitu ya, tidak ada kekhusyuan, tidak ada kekhususan di dalam memperlakukan Al-Quran. Tak ada masuk mending yang diperbanyak tilawahnya sambil baca sambil tartilnya bagus, sambil dilihat ya teh artos nanti naonnya. Masya Allah, oke.
semakin kita merasakan Al-Quran itu ya hadir di dalam diri kita. Bunda, pasti sebagian bunda juga atau semuanya sudah merasakan. Memang benar Al-Quran itu tuntunan hidup kita. Segala rupi teh ayat didinya dan segala rupi teh kabuktosan, segala rupi teh karaos puji semami bahwa Al-Quran itu memang nyata. Jantan Malikul Hakul Mubin yang maha kuasa, ya kekuatannya, kekuasaannya itu maha nyata, hanya Allah. Bagaimana firman-firman Allah di dalam Al-Quran itu memang benar diperuntukkan untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia. Itu jadi jangan, mari kita mulai untuk memperbaikinya, supaya saya juga kata Pak, saya juga ingin memperbaiki membaca Al-Quran itu ya, supaya lebih tenang, lebih tahu lagi artos. Nah, dari deraan ujian cobaan itu mulai bergeser. Kemudian saya tanya, kalau resana hoyong ke masjid saat itu, saat setelah 8 tahun para rukuh gitu hoyong ke masjid Jumatan, hari itu teman di masjid masuk ayah selebaran ya, selebaran itu saya baca, bilang aja ada selebarannya udah kelihatan sudah, baringan tosan anu 4 itu punya dia. Saya terantuk ayat di situ. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya tadi nanti ayat harusnya dihadap oke. Tuhan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ada amalnya, paling baik amalnya. Amalnya naon, hari pertama juga uji amalnya naon. Setelah kemudian hari amal tepat sok. Kalau orang amal perbuatan ya suka disandingkan. Oh, amal perbuatan. Dari situ saya mulai menerka-nerka. Cik naon artinya perbuatan dani yang kira-kira baik atau paling baik itu di antara kalian, siapa yang paling baik amalnya? Nah, cik selama ini perbuatan dani yang paling baik, dan saya tidak bisa menemukannya. Diri sendiri juga bisa kalau kita sudah dituntut sama Allah, sudah diberi hidayah sama Allah, bahwa dan segala sesuatu juga menjadi pilihan kita untuk melakukan ABCD. Misalnya ada uang, ada orang yang minta uang sama kita minta bantuan, kita punya pilihan, beberapa pilihan. Satu, kita melihatnya terus cuekin, ada yang minta uang, angkatnya. Kita bisa menjawabnya gitu. Kita bisa menjawab, punten sanes waktos. Kita bisa memberinya. Gawe betul, kita bisa memberinya. Punten tiasa baik sekian Pak, mengisi manfaat. Alhamdulillah, berapa pilihannya tadi? Sudah 5. Ya. Dan itu semua bagaimana cara kita berperilaku, tidak serta-merta karena pilihan kita, tidak. Tuhan puntennya dibalik tangan. Tidak serta-merta kehendak kita ya. Itu semua teh hidayah Allah. Itu semua teh Allah yang menggerakkan. Jadi umpama kita sudah berkomitmen untuk lebih mendekat sama Allah, maka Allah juga akan turut serta dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Termasuk hal-hal kecil apapun, mau tidur, mau apa segala macamnya, termasuk mau masuk ke WC, Allah akan turut serta. Sok tadi, leres tuh, lebatna upami ke WC, kaki mana pula, sini belakang.
sudahkah kita menyebut nama Allah? Kita teh mau masuk ke tempat yang kotor ya, maksudnya ada dari nama media hotel label cil WC nanti bersih garing ya, tapi tetap WC ya, tempat kita buang hajat dan sebagainya. Kita mengikut sertakan Allah dalam segala sesuatunya. Mau kita balik ngaca juga sepi sok ngaca nawalan saya kira apa lagi. Masya Allah tuh tidak dia guna saya masuk cuma gini, subhanallah maha suci untuk tubuh yang sempurna ya Allah, tambahkanlah ketaatan kepadamu. Itu jantan segala sesuatu setiap langkah pada turun keluarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap helaan nafas Allah. Maka kita juga yang tadi itu siapa yang paling baik amalnya si orang kita, bahwa kita diberikan pilihan sama Allah supaya kalau mau pilih brengsek juga, gua makan juga jadi keberatan, lu jadi soleh juga nggak akan menjadikan gua menjadi lebih suci. Gitu ya, Allah mah tidak butuh ibadah kita. Allah mah itu semua yang untuk kita. Dan saat Allah dan saat kita berusaha mendekat sama Allah, maka Allah akan turut serta dalam segala kehidupan kita. Dan itu tadi karena ada iman di dalam diri kita. Apa itu iman? Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa iman itu segala sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dan dilaksanakan dalam perbuatan. Makanya kalau kita mengimani Allah, ya Allah saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengucapkan yang di dalam lisan, saya meyakininya di dalam hati. Allah teh meskipun engkau tidak terlihat, tetapi engkau teh ada. Kenapa? Karena ini semua adalah ciptaan ya Allah. Termasuk aku sendiri adalah ciptaan, maka aku yakin bahwa engkau ada. Udah begitu kita melakukan aku kami yakin Allah ada, aku maha sembah aku. Innani Allahu la yang Tuhannya sendiri mengaku sebagai Tuhan. Ayat itu soal misterius tanya. Paling juga dipertuhankan sama yang mengaku sebagai kaumnya. Ya, kaum anu menuhankan si anu menjadi Tuhan. Kaum anu menuhankan anu menjadi Tuhan. Tetapi ini mah Tuhannya sendiri yang mengaku bahwa aku ini Tuhan, sembah aku, lakukan sholat untuk mengingatku hanya Allah. Tusir kumaha nama kedalam fungsi irma Allah langsung anu ngaku bahwa aku ini Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu sang khalik. Kamu itu hanya makhluk. Kamu yang aku ciptakan. Aku ini khalik, aku ini pencipta. Kau yang aku ciptakan. Engkau tidak takut kepada yang menciptakanmu, maka siap-siaplah. Sungguh kalian termasuk orang-orang yang menunggu apa? Menunggu azab yang sangat pedih. Kalau kita tidak berusaha untuk mendekat sama Allah, kalau kita tidak berusaha takut sama Allah. Takut itu sering kita terjemahkan apa? Takwa ya. Takwa ya. Padahal di dalam Al-Qur'annya takwa itu bermakna 3 hal. Al-khasyah itu memang rasa takut
gitu ya. Terus keinginan untuk melakukan ibadah dan juga keinginan untuk mensucikan diri. Itulah takwa. Itu kalau kita memang takut itu, terus kita berusaha untuk mensucikan diri, terus kita untuk berusaha untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kekurangan kita dalam menapaki, dalam menjalani kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya sudah jelas, Tuhannya sudah jelas. Ya, 7 tadi semuanya sudah jelas jadinya ya. Bahwa tadi niat kita apa, maksud kita apa, tujuan kita kemana. Itu teh semua sudah jelas. Nah, dari situ teh ya Allah, kayak nama kita terus terang kumaha tuh kedang kayak untuk memperbaiki kehidupan abdi. Kayak nama favorisat kieu geuningannya. Laras ya teh favorisatnya ngaras mohon kayak nama. Dulu juga saya tidak tahu bahwa ini teh hijrah. Ya, bahwa hijrah tidak. Tetapi Allah antukkan lagi sama sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Eta nasihatna dedek ningali sobat kami dari leres-leres supaya memperbaiki diri kita. So amalkeun eta. Naon katingalina ayat 3 halaman kedani. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Sok dari tos siap tobat eta koyo tobat teh. Tobat teh kumaha? Keterangan tobat teh Allah. Tobat teh menyesali segala perbuatan tadi dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Berjanji kasaha tergelinya pertanyaan terus saja pertanyaan. Ternyata makhluk Allah ini tuh luar biasa tuh. Yang menciptakan Allah tidak mungkin kita teh biasa-biasa aja, nggak mungkin, karena yang menciptakan kita teh Allah, kita teh luar biasa. Seueur kataros, seueur kahoyong kataran, seueur kahoyong itu hoyong ieu, seueur. Tetapi semuanya itu dijawab Allah. Semuanya itu Allah sudah sediakan, bukan hanya dijawab, tetapi sudah sediakan jawabnya. Anda pengen tahu tentang apa? Ini sudah aku sediakan jawabannya. Di mana di Al-Quran? Nah, setelah bertobat itu innaman taba wa amana, setelah itu besok perbaiki keimanan kepada siapa? Keimanan kepada Allah. Setelah begitu apa yang wa amila amalan sholihan, itu tadi amal soleh, perbaiki amal soleh. 3 hal itu perbaiki. Setelah dari bertobat, perbaiki keimanan, perbaiki amal soleh. Maka janji Allah kasih yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Sayyi'ati itu ibu kalau kita namanya melakukan kejelekan satu namanya apa? Jelek aja ya, buruk aja. Kalau 2 jelek sekali. Kalau banyak jelek-jelek ya, atau dipandang jelek gitu ya. Tetapi kalau ini mah enggak. Kalau bahasa Arab kan luar biasa ya, karena Allah memilih bahasa Arab juga ada luar biasa. Jadi kalau kesalahannya satu itu benar su gitu ya. Kantor mungkinnya benar su, ada ulama su, ulama yang buruk sebenarnya orang lain itu ya. Nah, terus kalau mulai banyak ditambah lagi sayyi'an. Jangan berubah, itu namanya jangan sayyi'an. Oh, ini keburukannya mulai banyak, ini kesalahannya mulai menambah ini gitu. Ditambah lagi terus, itu dan namanya jalimah ya. Ayo lemahnya. Eta teh rabing deui namina janten sambun. Kantos ngupingnya. Janten sambun. Upami eta teras mami terus ya. Namina asrof. Kantos ngupingnya.
asraf mah terus segala mimpi kamu terus segala terus duka lah itu mah. Tetapi atos asraf terus top nanti Allah mana punya anak dari makhluk ciptaan saya gitu ya. Meskipun kamu sudah asraf sudah melebihi batas menzalimi diri sendiri juga sudah lebih batas. Mana taqnatu min rahmatillah, yang pernah berputus asa dari rahmat Allah ya. Sok hadir deh. Allah pasti mengampuni semua dosa-dosa. Ya teh punten. Tahu 11:48-nya. Zuhur teh jam berapa? Kita mau menjelaskan dulu. Sila-sila sabar aku 45 Oh, untuk pertanyaan, tanya begitu ya. Jadi perjalanan saya itu begitu ya. Dari pemusik terus udah gitu jadi diberi Allah kelebihan, tetapi yang terjadi kalau apa syakartu nasidan wala in kafartu minna sabil gani upami dani bersyukur Allah yang pada kita minimal antara makanya tadi di awal kita harus lebih banyak bersyukur supaya apa? Supaya Allah tambah nikmat terus. Janji Allah tidak pernah dusta, tidak pernah ingkar, pasti ya. Nah, saya tidak mensyukurinya segala nikmat, karunia suara, karunia teman-teman, karunia pekerjaan dan sebagainya itu teh. Saya lupa mensyukuri itu semuanya. Inna sabinas sedih, ingatlah azabku sangat pedih, dan kepedihan azab itulah yang saya rasakan. Tetapi saya juga merasa kalau tidak dibuat pedih, kalau tidak diberikan azab, saya juga tidak akan sadar mungkin ya. Tapi saya menerima itu semua itu sebagai kasih sayang Allah. Alhamdulillah saya masih diajar, masih diazab, masih diberi waktu untuk mentaubati semua, untuk memperbaiki diri. Itu Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Makanya tadi kata Kang Erwin, nikmat Islam, nikmat iman ya, etatnya laras sok dinikmati iman etatnya. Huwallazi ansala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang beriman untuk memperkuat keimanannya yang sudah ada di dalam. Jadi meskipun kita sudah mengaku dalam diri kita ada iman, tetap baik kita harus selalu berusaha untuk memperkuat keimanan itu ya. Caranya dengan apa? Dengan mengikuti semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Itu sampai di situ cukup lengkap ya. Dan soalnya kalau menyingkat cerita saya, jadi kesimpulannya ini sedikit saja. Kesimpulannya berhubungan dengan berbuat baik saja tidak cukup. Tahiyat terus kayak muktosna yang hanya berbuat baik saja gitu ya. Tadi niatan naon, tadi maksudnya naon, tadi tujuan naon. Ujungnya ke mana? Ujungnya ke kebun baru, ujungnya ke rumah sakit, ujungnya kehilangan itu, ujungnya kehilangan gitu. Tetapi setelah menyadari itu semua, ujungnya ke mana? Ujungnya ke Masjid Trans, ujungnya ya ke Madinah, ujungnya ke Mekah, ujungnya ke Baitullah. Setelah berusaha memperbaiki, mendekatkan diri. Jadi terlihat perbedaannya bagaimana antara berbuat baik saja tanpa tujuan, tanpa niat yang jelas, dengan berbuat baik dengan diniatkan karena Allah yang menjadi nilai amal soleh. Amal soleh itu istimewa. Pasti Bunda sering tentunya jadi bercoba punten iman sangat tinggi. Amal soleh itu gabungan. Amal soleh yang kita sering dengar khair. Khair ya, jazakallah khair, jazakallah khair, Bunda, aduh Masya Allah. Nah, khair itu kan artinya apa coba? Baik juga kan? Baik juga. Nah, sekarang amal soleh itu kan amal soleh, amal kebaikan. Lawannya apa? Amal salah. Ya. Nah, dan begitu. Wah, itu baik-baik juga sama dia, betul. Baiknya khair juga baik. Tapi yang sifatnya fisik, yang sifatnya fisiknya itu khair.
Terus ada lagi kebaikan yang namanya apa lagi? Namanya Toyib. Sering dengar ya? Toyib. Nah, Toyib itu maksudnya Toyib yang tadi berhubungan sama fisik itu, Toyib itu yaitu berhubungan dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Halalan thayyiban. Jadi secara fisik kita teh suatu milari pada anu halal, anu kira-kira bisa mendatangkan rezeki yang halal untuk bisa kita pakai. Jangan pernah ikuti langkah-langkah setan ya, karena sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian semua. Nah itu hubungannya. Jadi ada thayyib, ada khair, ada khair itu sifatnya setelah sifatnya menjadi sikapnya itu pasti kados makan oke makruf ya, makruf oke pun baik gitu ya. Ya di dalam itunya di dalam kerasulan baliknya kamu gitu pokoknya ada thayyib, khair, makruf, syarat terakhir ihsan. Ya ihsan juga baik, berbuat kebaikan seolah kita dilihat Allah dan kita melihat Allah. Kalau tidak ya seolah kita dilihat Allah. Itu semua digabungkan, keempat kebaikan itu menjadi amal soleh. Makanya amal soleh itu dahsyat besar. Segala macam kebaikan ada di situ. Maka hati-hati, sok niatkan segala amal soleh itu, segala yang kita berbuat ini tidak hanya baik, tetapi biar bernilai ibadah, biar bernilai amal soleh di mata Allah. Kumacarana sertakan Bismillahirrahmanirrahim pada ngaca Bismillahirrahmanirrahim pada dua Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang tulis ya kamu bakal Bismillahirrahmanirrahim. Ayah ini lupa ya kacamatanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayah mana dia dari tenang manis Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus karena Bismillah itu Bismillah kita mengajak Allah memberikan namanya kepada itu, dan itu sok melekat kepada segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau sudah melekat maka nggak bisa dipisahkan ya. Ya gitulah. Saya misalnya ini berdiri melekat di karpet. Kalau saya dilem di karpet nggak bisa kemana-mana. Nah itulah Bismillah. Jadi segala sesuatu yang kita sematkan Bismillah di dalamnya, sematkan nama Allah di dalamnya, insya Allah itu menjadi mempunyai nilai ibadah, menjadi amal soleh. Sakit itu panjang apa ya gitu ya. Lera sesuatu, masya Allah ini ya. Majelis taklim atau arisan ini teh banyak berperan. Ya. Kebetulan kita banyak sponsor juga. Jadi daripada habis itu betul. Iya, gitu. Jadi yang tadi saya singkat dari itu kita itu kan di sini bukan hanya sifat dan ilusi tapi bukan ilusi, bukan sekedar ilusi tapi solusi juga. Kan Al-Quran memang yang tadi peruntukan untuk kesejahteraan umat. Itu mungkin yang dari. Tapi kan Dani tadi bilang apapun kalau kita mau apa-apa tuh harus Bismillah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim semuanya insya Allah akan sehat. Tapi tadi kan Dani saya bilang mau apa-apa Bismillah, mau Bismillah kasih uang. Saya biasa udah begini langsung akan Dani tadinya Bismillah dulu katakan Dani saya mau yang keluar. Ya mungkin Kak Dani silakan untuk memberikan pertanyaan. Ibu-ibunya Kak Dani sama Kak Dani ditunjuk silakan. Oh iya, ditanya dulu atau ditunjuk langsung dikasih? Oh ditanya dulu. Ya. Nanti yang itu katakan nanti ada yang Kang Dani yang nunjuk. Ya. Kasih pertanyaan, nanti angkat tangan, Kang Dani yang pilih ya. Ya. Ini dari depan dulu atau dulu? Dari belakang dulu. Dari belakang dulu. Makanya ini Kan pertanyaan Anda pertanyaan dulu. Oke, ya. Pertanyaannya nih ya. Gunanya jadi tunggu
ini mudah-mudahan bisa. Tadi ayat apa dan surat apa dan ayat keberapa yang saya bacakan tadi yang menggerakkan saya untuk hijrah? Siapa? Yang itu teteh tadi, teteh biasa kalau biasa saya beralihkan atau saya ganti pertanyaannya. Pertanyaannya ganti, ya, oke, apa aja pertanyaannya ganti. Oke, kalau begitu, Quran surat ke-103, Quran surat apa? 103. Tos digantos saya. Iya, kamu lupa ya, 103 ya, mohon bisa angkat ya, kalau enggak saya balikan tuh terus diwajar di paling dia teh bentar ya, iya leras al-asar, mohon itu atas ya, tuh teh bangga ya. Alisya kalau nggak salah di jalan Riau ya, kayak Dinata ya. Alisya, saya juga suka beli di Alisya. Kenapa Alisya pakai endorse saya? Ini pakai endorse sendiri. Lagi kan? Ya, lagi ya, lagi. Nah, ini mah gampang tadi. Tapi nggak mau namanya gitu. Nah, ya. Yang tadi, ya, apa? Atau pokoknya mah saya harus skrip ya. Ini aja coba pasti juga tahu ya. Ya. Ini kan ada ayat kan? Artinya dia semua ya. Bu, yang keempat ya, satu. Tadi tanggal itu sudah membawakan tausiah. Yang tahu ujung temanya apa? Berarti pada tahu kan? Pada tahu ya. Tujuh. Ya. Ini, teteh ini. Ya. Nah, itu dia. Sok payun atuh teteh sok. Ini ada lagi mungkin dari masih banyak ternyata tuh, masih banyak. Ini mah harus cepat, berarti harus cepat. Pokoknya mah nih sebenarnya masjid pertama yang ada di Madinah namanya apa? Ya, sok itu mana sama sunat ya? Sok apa itu? Kok kadir ya? Oke, kadir. Masjid yang dikenal sebagai masjid dua kiblat, masjid apa? Adanya di mana? Nah, sini. Ya. Tuh. Kan dari kan juga hari ini kita kedatangan tamu yang setia sekali datang sini. Namanya Kang Ahro. Oh iya, Kang. Nuhun, masya Allah, Ayo silakan. iya. Atas izin kantor ini kan kantor. Ya, insya Allah.
leres kan hati umur. Oh, udah minum. Sebenarnya rencana saya kamu mau SD nanti minum kan? Untuk selanjutnya mungkin kita untuk pertanyaan ya. Kalau Kak Dani tadi mungkin memberikannya masih ada mikir ya, banyak surat-surat mungkin ibu ada yang menerima ada yang tidak. Kita beri pertanyaan aja ya. Kita beri pertanyaan untuk 2 orang atau 3 orang jawab 4 atau nggak masalah. Sekarang gini ya. Kita kasih ibu-ibu suruh bertanya. Ya boleh. Kak Dani yang tunjuk ibu-ibu tunjuk angkat tangan yang mau bertanya. Ya. Nanti kakaknya tunjuk silakan. Ya, yang mau bertanya. Ya, ini sudah teteh mana? Betul saja. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Mangga, mangga. Iya. Oh iya. Mangga, iya langsung aja. Langsung aja ya. Tadi iya, takut ya. Yang kedua itu salah satunya ada yang pertama itu adalah khosyah. Khosyah itu rasa takut. Rasa takut di dalam diri kita, takut kepada apa, kepada siapa, kepada yang kita membuatnya, kepada Allah itu ya. Nah, setelah itu yang kedua itu maknanya itu makna untuk apa melakukan segala sesuatu ketaatan gitu ya. Kita disuruh kita sholat kita sholat, disuruh kita puasa puasa, disuruh haji kita berusaha untuk haji. Meskipun urusan nanti haji itu bisa kita tunaikan atau tidak, tetapi kita sudah menunjukkan dulu usahanya dengan menabungkan, dengan apa gitu ya untuk bisa berhaji. Pokoknya kita ada ketaatan yang kita kejar, kita pegang terus untuk selalu kita tunaikan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah membersihkan diri. Iya, jadi kalau dalam diri kita sudah menjadi, makanya setiap duduk kita ya kan doa kita tuh menjadi orang yang mentahhirin gitu ya, orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi kalau sudah ada membersihkan diri dari apa? Dari segala sesuatu saja. Misalnya kita, aduh, ini harta saya banyak, uangnya deposito di bank, kenapa saya nggak kerja apa, tetapi dapat uang karena kita menggunakan uang. Bukankah rumah itu apa? Sekarang bisa pengen tarik semua deposito itu dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan diri. Karena janji Allah dengan membersihkan itu, uang itu tidak akan berkurang. Bagaimana caranya menambahkan uang itu, keluarkan zakatnya. Nah, zakat itu fungsinya sebagai at-thaharah yang mensucikan harta kita dan juga sebagai an-numu yang menambahkan harta kita. Jadi jangan salah, kita mengumpulkan itu bukan untuk mengurangi harta kita, tapi untuk menambah, mensucikan harta yang ada pada diri kita. Itu panggilan bundanya. Ini. Oh sudah habis. Habis. Ya. Ya. Acara ini juga diliput oleh Al-Huda TV, itu siaran langsung live streaming. Ibu-ibu bisa langsung nanti dilihat di YouTube-nya Al-Huda TV. Al-Huda, A-nya ada 2, itu bisa langsung live
pemilik cahaya mujizat, penguasa langit dan bumi dan seluruh isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu lakal mulku samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqqu wa lakal haqqu wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan nar haqqun wa nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa bika hasantu wa alaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal akhir la ilaha wa la ilaha ghairuka wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi, perbaikilah keimanan kami, perbaikilah amal ibadah kami, perbaikilah kehidupan dan penghidupan kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami untuk selalu bisa menerima hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menerima taufik dalam menjalankan segala yang Kau tunjukkan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau palingkan kami setelah Kau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsad wa shifaiha wa nuril absar wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dani, ini ada sedikit dari APBI Purnama. Dari JNC, dari sponsor JNC, juga dari Busa Sajadah. Dokumentasi. Hatur